Tuhan tidak berbicara, tapi manusialah yang perlu berteriak, mengisi keheningan dengan tafsir, fatwa, slogan, dan hukum. Tuhan tak bersuara, maka manusia mengklaim menjadi juru bicaranya. Di atas mimbar, di kolom komentar, di meja sidang, di medan perang, nama Tuhan disebut dengan suara paling lantang, bukan sebagai misteri yang harus direnungkan, tapi sebagai stempel, sah atau haram, kami atau kalian, surga atau neraka. Tuhan diam, manusialah yang berisik, dan itu propaganda. Jika Tuhan benar-benar maha kuasa, mengapa ia membutuhkan pembela yang begitu kasar? Mengapa kebenarannya harus diselamatkan dengan ancaman, kekerasan, dan sensor? Mengapa iman terasa rapuh, mudah tersinggung oleh pertanyaan, panik oleh perbedaan? Mungkin karena yang sedang dipertahankan bukan Tuhan, melainkan ego. Agama di tangan manusia sering berhenti menjadi jalan batin. Ia berubah menjadi institusi, menjadi identitas, menjadi senjata sosial. Ia tak lagi mengajak orang bertanya, tapi memaksa orang tunduk. Dan setiap kali kejahatan terjadi, korupsi berjubah moral, pembunuhan dengan dalih suci, penindasan yang dibaptis doa, manusia berkata, ini bukan ajaran Tuhan. Kalimat paling nyaman, kalimat paling pengecut. Karena dengan itu, manusia bisa mencuci mulut dan tangan kotor kita, lalu kembali berteriak atas nama Tuhan. Tuhan tidak butuh panggung, manusia yang membutuhkannya. Manusia ingin kepastian, sementara Tuhan, jika ada, adalah misteri. Manusia ingin jawaban instan, sementara eksistensi atau keberadaan Tuhan adalah pertanyaan panjang yang tak akan pernah selesai. Maka kita menyederhanakan Tuhan, mereduksinya menjadi poster, jargon, dan aturan baku agar bisa diterima oleh manusia. Tuhan diperkecil agar muat di kepala manusia, dan ketika Tuhan tak muat di realitas, manusia memaksa realitas menyesuaikan Tuhan versinya. Di titik itu, iman diklaim untuk membenarkan kekerasan, melahirkan wakil-wakil Tuhan. Perhatikan, yang paling berisik soal Tuhan seringkali paling sunyi secara batin. Mereka takut dengan keheningan karena dalam diam pertanyaan selalu muncul, keraguan sering menyelinap, luka lama mengetuk kembali. Diam itu berbahaya karena dalam diam kita dipaksa jujur. Maka manusia menghindari diam dengan ritual yang mekanis, dengan moralitas yang kaku, dengan vonis cepat terhadap hidup orang lain. Selama ada yang bisa diyakini, tak perlu bercermin. Selama ada yang disebut sesat, tak perlu bertanya, apa aku hidup dengan benar? Seandainya Tuhan benar-benar berbicara, mungkin ia akan meminta satu hal sederhana. Berhentilah memakai namaku untuk membenarkan ego dan ketakutanmu. Karena kekerasan tidak pernah lahir dari iman yang dalam. Ia lahir dari iman yang dangkal, yang butuh musuh agar terasa hidup. Tuhan diam bukan karena ia lemah, tapi mungkin karena manusia belum siap mendengar bahwa tidak semua penderitaan punya alasan suci, bahwa tidak semua kejahatan punya makna ilahi, bahwa kehidupan ini absurd, kejam, dan acak, tanpa harus segera diberi label spiritual. Diam Tuhan adalah ruang untuk tanggung jawab kita, manusia. Tapi ruang itu justru ditutup dengan teriakan. Di dunia ini, orang paling kejam sering berbicara tentang Tuhan, dan orang paling tulus sering memilih diam. Yang satu sibuk mengatur surga orang lain, yang lain sibuk bertahan hidup dengan luka yang tak terlihat. Mungkin iman yang paling jujur tidak pernah dipamerkan. Ia hidup dalam tindakan kecil, dalam empati yang sunyi, dalam keberanian untuk berkata, aku tidak tahu. Tuhan diam dan akan tetap diam, dan mungkin itu adalah ujian terbesar, bukan untuk membuktikan keberadaannya, tapi untuk menguji manusia. Apakah kita bisa tetap menjadi manusia meski langit tak memberi jawaban? Atau justru kita akan terus berisik, bukan karena iman, melainkan karena takut sendirian di dalam keheningan. Terima kasih.